Hai semuanya, kembali lagi bersama kakak. Perkenalkan, nama kakak Regina di Rosario Anggraini Seran, mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan membahas secara singkat mereview buku karya Rumki Basu. Ia merupakan seorang profesor India. Bukunya berjudul Demokrasi dan Kebijakan Publik di Dunia Pasca COVID-19. Gimana COVID-19-nya? Susah nggak? Repot banget. Harus di rumah terus, harus jaga jarak, gak boleh keluar-keluar, tetap pakai masker. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Langsung kita mereview bukunya. Langsung saja, ini dia. Baik, kita masuk pada buku pertama dalam bab ini, berbicara tentang demokrasi kebijakan publik di dunia pasca COVID-19 oleh Rumki Basu. Baik, kita masuk pada bab pengantar dalam buku ini, yakni bahwa buku ini mempelajari kemungkinan dampak pandemi COVID-19 terhadap kebijakan di masa mendatang dibuat di India dan di negara demokrasi lainnya. Secara kritis melihat kerangka teori yang tersedia, model dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan kebijakan dan mempelajari relevansi kontemporer. Menyimbangkan pendekatan teoritis dengan studi kasus konkret, memeriksa kebijakan India tentang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan gender, pekerjaan, serta memberikan rekomendasi untuk masa depan. Pada bab pertama dalam buku ini, yakni dibahas oleh C. Sela Reddy, ia menggambarkan tentang kerangka utama, teori, dan model yang digunakan dalam studi kebijakan saat ini. Itu dibahas dalam bab pertama. Bab kedua dalam buku ini yakni berbicara tentang pembuatan kebijakan tantangan terhadap pendekatan multidisipliner. Ini dikaji oleh A. Venkatraman. Berpendapat bahwa tantangan utama untuk merumuskan kebijakan publik adalah ketidakmampuan kadang-kadang untuk mengkorelasikan banyaknya faktor yang mempengaruhi arena atau sektor kebijakan. Ini dibahas dalam bab kedua. Bab ketiga yakni dibahas oleh Dipangkarasina, berbicara tentang komunikasi kebijakan publik, mengklaim kembali tema hampir hilang, menyoroti tema tersebut. Baik, bab berikutnya yakni bab 4. Di sini dibicarakan oleh Lord Savitri. Ia mencoba melihat konsep dan pengaruh kebijakan yang dibentuk gagasan keamanan manusia dari perspektif hak, untuk menggarisbawahi argumen bahwa sebagian besar studi tentang manusia keamanan telah menghindari evaluasi konsep keamanan manusia dari hak asasi manusia sambil berfokus secara eksklusif pada konten konsep diri. Baik, lanjut di bab kelima ini dibicarakan oleh Nilesh Kumar Joshi. Pada bab ini berbicara tentang etika dan kebijakan publik. Lanjut ke bab 6 dalam buku ini, mengenai paradigma dari proses politik, strategi menuju perumusan dan tata kelola reformasi kebijakan publik
telah menyaksikan metamorfosis yang signifikan baru-baru ini bertahun-tahun. Pada bab 7 dalam buku ini berbicara tentang maksudnya ini berbicara tentang pembuatan kebijakan berbasis bukti. Ini ditulis oleh Ramambraham Ivaturi dan temannya yang bernama Ramya Citrapo. Pada bab 8 di sini ditulis oleh Baljit Singh Man mencoba melihat kebijakan publik sebagai cerminan negara yang dibingkai untuk mewujudkan amanat konstitusinya. Pada bab 9 di sini bab ini ditulis oleh Ravinder Kaur dan temannya bernama Venkatamalu Tahdaboina. Mereka berpendapat bahwa fokus pemerintah di era digital adalah menyediakan kepada warga dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi alat dalam manajemen sektor publik dan pelayanan publik. Bab 10 pada bab ini dijelaskan adanya inisiatif kebijakan telah diambil oleh Serikat Pekerja dan juga pemerintah negara bagian. Lanjut bab 11 di sini ditulis oleh Siddhartha Mukherjee. Dalam babnya menekankan bahwa pengembangan negara sangat tergantung pada kesehatan dan kesejahteraan warganya. Ini dibahas di India. Lanjut bab 12 ini ditulis oleh Paratip Chattopadhyay. Sebuah program untuk anak-anak perempuan bernama Kanyasar Prakalpa dilakukan oleh pemerintah Benggala Barat pada tahun 2013, diambil sebagai studi kasus. Bab 13 di sini membahas tentang India adalah salah satu dari 193 negara yang ditandatangani untuk mencapai SDGs pada tahun 2030. Bab ini mengeksplorasi kemajuan kebijakan untuk mencapai target SDG. Dan pada bab ke-14, yakni bab terakhir dalam buku ini, bahwa buku ini yang ditulis oleh Rumki Basu mengkaji dampak dari krisis corona dalam perjalanan pemerintah India yang demokrasi. Orang India ke 28 negara, sektor swasta dan warga negara berperilaku mengubah publik secara kehidupan di negara demokrasi tersebar di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Jadi buku ini membahas tentang COVID-19, demokrasi, kebijakan publik di dunia pasca COVID-19 saat ini. Baik, itu dia review singkatnya buku karya Rumki Basu, dimana penjelasan singkatnya demokrasi dan kebijakan publik pasca COVID-19. Ribet banget gak COVID-nya? Susah loh keluar rumah, gak bisa ketemuan. Oke teman-teman, sekian dulu ya review singkat bukunya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.